Ya, selesai. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Oh ya, sebelum kita masuk ke bukan materi ini, penjelasan overview dulu ya untuk mata kuliah etika bisnis profesi. Nah, kita pertemuan pertama online dulu. Nah, minggu depan kita udah mulai offline ya. Ini ada beberapa penjelasan, saya share screen dulu. Udah presentasi semua? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini buku yang digunakan sebenarnya tidak wajib. Kalian boleh cari sumber belajar dari mana pun. Sekarang online kan banyak ya, misalnya ada Google Book dan sebagainya. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas selama satu semester ini kan 2 SKS ya. Jadi ada total 16 pertemuan, tapi durasinya yang berbeda. Durasinya hanya 50 menit kali 2 SKS, berarti 100 menit. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas beberapa penilaiannya, kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Nah, penilaiannya nanti bisa ada 2 uji kompetensi, atau ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi uji kompetensi pertama dan uji kompetensi kedua. Kemudian itu yang bobotnya sekitar 30%, 20-30%. Nah, lainnya dibentuk tugas-tugas. Nah, tugasnya apa aja? Nah, kita akan membahas beberapa materi tentang teori akuntansi, teori etika bisnis itu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Itu membahas teori-teori dan nanti praktek. Kita banyak praktek kasus-kasus, studi kasus itu setelah UTS atau setelah uji kompetensi yang pertama. Nah, ini pertemuan pertama kita membahas tentang materi-materinya. Kemudian yang kedua itu nanti kita akan membahas konsep etika bisnis, pengertian etika, dan pentingnya pendidikan etika, serta teori dan praktis etika. Nah, nanti saya akan bentuk kelompok, satu kelompok itu 2 orang, dan pembagiannya adalah, jadi nanti saya rolling per pertemuan itu kelompoknya berbeda. Jadi kalian patokannya adalah dari e-learning ya, dari My Class ya. Nah, ini tugasnya setiap pertemuan kalian wajib membuat mind mapping. Ada yang tahu mind mapping bentuknya seperti apa? Mind map. Pernah tahu? Belum? Pernah, Bu. Coba bisa. Siapa nih? Agus coba lagi. Ya. Suaranya. Nah, itu kalian nggak usah. Jadi satu kelompok 2 orang. Mind mapping yang berisi tentang pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi misalnya besok pertemuan kedua tentang konsep etika bisnis, pengertian etika, kemudian pentingnya pendidikan etika, dan teori dan praktis etikanya, praksis etika, itu nanti kalian bisa cari di Google atau di mana pun, yang penting sumbernya dicantumkan aja. Itu kalian semacam buat ringkasan 1 halaman aja dalam bentuk mind mapping. Nggak usah pakai tulis tangan, tapi pakai aplikasi kayak Canva gitu, tapi namanya Jeepmind. Jeepmind, kalian hanya perlu login, daftar aja di sini, terus nanti banyak template yang ada di situ. Nah, kalian misalnya ini use template yang ini ya, bisa kelihatan gitu ya. Nah, misalnya ini kalian tinggal misalnya ini bahas tentang konsep etika bisnis, pengertian etika di sini tulis apa, pengertian etika, terus pengertian etika itu meliputi intinya apa aja dan sebagainya. Nah, itu dibuat per kelompok aja. Nanti setelah selesai kalian bisa download ini mind mapping-nya, kemudian diupload di bagian submission yang di sini per kelompok. Jadi dalam tugas mind mapping itu nanti kalian cantumkan nama kelompoknya siapa aja yang di situ, kelompok berapa dan sebagainya. Besok saya upload kelompoknya siapa aja. Nah, per pertemuan kelompoknya akan saya rolling, jadi tidak berpartner dengan orang yang sama dalam setiap pertemuan. Sebelum kuliah dimulai, itu berarti harus sudah di-upload mind mapping. Kemudian yang saya tunjuk, perwakilan satu kelompok nanti di hari H akan presentasi. Gitu ya. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, semangat ya. Karena ini kita teori, jadi kebanyakannya adalah bisa memahami beberapa teori etika, kasus etika, dan sebagainya. Itu untuk pertemuan kedua, berarti mulai minggu depan kita sudah di-upload H-1 atau sebelum perkuliahan. Tak bikin sel perkuliahan kita kan jam 1 ya, berarti maksimal jam 12 boleh submit di situ. Di bagian
Kemudian pertemuan ketiga nanti kita masuk ke masih ke konsep etika bisnis tentang keadilan dan sistem ekonomi atau ethical governance dan etika bisnis Islam. Kemudian pertemuan keempat kita masuk ke tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kemudian dalam ada corporate governance juga, pengelolaan tata kelola perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada perspektif etika dalam pemasaran atau tanggung jawab sosial perusahaan pada konsumen atau periklanan etika. Nah, pertemuan ke-6 ini juga masih konsep etika bisnis, nanti saya update materinya. Kemudian di pertemuan ke-8 nanti ada uji kompetensi yang pertama. Nah, ini uji kompetensi pertama itu lebih banyak tentang teori-teori tentang etika bisnis. Jadi lebih ke pemahaman secara textbook lah ya. Dan kalau kalian sudah membuat mind map per pertemuan, berarti itu kemungkinan udah ada pemahaman di awal. Dan kalau bikin sendiri itu lebih pahamnya lebih lama mengendap di memori. Kemudian di pertemuan ke-9 itu masuk ke isu-isu atau sudah masuk ke etika profesi sebagai akuntan dan sebagainya. Sudah masuk ke isu etika dalam akuntansi, kemudian dalam auditing dan konsultasi manajemen. Kemudian ada dari isu etika dalam perusahaan aplikasi manajemen. Nah, kemudian di pertemuan 13, 14, dan 15 nanti kita akan membahas beberapa artikel tentang etika bisnis. Nah, itu berkelompok. Jadi secara mandiri, kalau nanti ketika pembelajaran itu saya diberikan cara menyusun membaca kasus-kasus etika dalam artikel-artikel, nanti kalian untuk yang 13, 14, 15 adalah membahas secara berkelompok. Nah, gunanya apa? Karena ini kasus-kasus tentang etika bisnis nanti bisa diangkat dalam tugas akhir kalian. Jadi memang banyak tugas akhir tentang etika, isu etika dalam akuntansi, kemudian misalnya tentang tata kelola perusahaan, good governance, dan sebagainya. Kalau kalian sudah terbiasa membaca artikel yang ada di jurnal, nanti ketika kalian cari topik untuk tugas akhir itu lebih mudah. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini untuk bukunya yang utama yang biru ya, tapi kalau sekarang textbook itu sudah tidak terlalu update, jadi kalian bisa cari sumber belajar dari manapun. Dari Google Book bisa, perpustakaan online bisa, kemudian dari Google Scholar. Pernah ada yang cari dari Google Scholar? Nah, kalian banyak deh, misalnya cari artikel untuk tugas-tugas perkuliahan itu bisa, kalau nggak lewat perpustakaan bisa cari dari sini. Nah, itu banyak banget misalnya tentang etika bisnis. Ini banyak ada bukunya, ada dalam Islam itu kurang lebih untuk mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Ada pertanyaan? Terkait tugas? Ada nggak? Untuk mind mapping ya itu materinya di pertemuan kedua. Yes, materi pertemuan kedua. Baik, makasih Bu. Ya, kita bisa mulai online ya. Offline ya di pertemuan kedua. Nah, itu nanti berkelompok kok. Jadi yang upload salah satu jangan dua-duanya aja, tapi yang diupload tugasnya yang sama aja. Tapi yang diberi nama ya. Kemudian kita akuntansi manajemen tim teaching dengan Pak Ramzi Rinaldi, udah tahu deh? Belum ya. Jadi kita jadwalnya di hari Senin setengah 7 ya. Bener nggak? Iya. Nah, itu kita tim teaching saya dengan Pak Ramzi Rinaldi itu adalah praktisi dari PricewaterhouseCoopers. Kalau kalian tahu itu KAP Big Five dari Amerika yang ada di Indonesia. Jadi memang beliau adalah praktisi mengajar dan nanti kita akan berkolaborasi. Beliau akan mengajar selama 6 pertemuan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Ini